Salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapat sebagai mentor saham adalah, gimana sih cara kita tahu harga wajar sebuah perusahaan? Nah, hari ini kita akan coba jawab pertanyaan itu dengan membedah salah satu raksasa infrastruktur di Indonesia, yaitu Tower Bersama atau TBIJ. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, di tengah semua potensi dan juga risikonya, sebetulnya berapa sih harga yang pas untuk TBIG? Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari gambaran besar industrinya, lalu kita menyelam ke dalam laporan keuangan TBIG, kita lihat juga seberapa royal mereka bagi dividen, kita timbang-timbang apa saja resiko dan peluangnya, dan terakhir, kita lihat vonis dari para analis. Yuk, kita mulai. Seorang mentor yang baik itu selalu mulai dari gambaran besarnya dulu. Jadi, pertama-tama kita harus paham, TBIG ini main di industri apa sih? Karena ya industri yang sehat itu fondasi utama buat perusahaan yang kuat. Biar kebayang skalanya, pasar menara telekomunikasi di Indonesia itu diproyeksiin bisa mencapai 1,8 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Dan ini akan terus tumbuh. Jadi ini bukan cuma pasar yang besar ya, tapi juga pasar yang krusial banget buat ekonomi digital kita. Nah, ini yang paling menarik. Struktur pasarnya itu oligopoli. Artinya apa? Artinya pasar ini dikuasai oleh segelintir pemain besar aja. Bayangin, 3 perusahaan teratas, termasuk TBIG di dalamnya, itu mengontrol 85% dari semua menara. Ini jelas memberi mereka kekuatan tawar yang luar biasa besar ke para penyewanya. Pasar ini juga nggak statis loh, dia terus bergerak, didorong oleh tren-tren besar seperti peluncuran 5G secara masif dan juga dorongan dari pemerintah untuk konektivitas internet sampai ke pelosok. Dan semua ini butuh lebih banyak menara. Oke, sekarang kita udah paham lapangan bermain ya. Mari kita zoom in dan fokus ke pemain utama kita, TBIG. Sebenarnya sesehat apa sih kondisi keuangannya? Dan gambar ini nunjukin dengan jelas banget kekuatan inti dari TBIG. Profitabilitasnya itu bisa dibilang yang terbaik di kelasnya. Lihat aja garis ungu itu TBIG, konsisten ada di puncak dibanding para pesaingnya. Jadi coba kita fokus ke angka kunci ini ya, margin EBITDA sekitar 85%. Gampangnya, EBITDA itu proksi untuk arus kas. Nah, margin setinggi ini 85% itu nandain kalau bisnisnya luar biasa efisien. Ini hampir kayak perusahaan utilitas, misalnya PLN gitu, di mana pendapatannya itu sangat stabil dan gampang diprediksi. Proyeksi keuangan mereka pun memperkuat cerita ini. Pendapatan dan labanya terus menanjak secara konsisten. Nggak ada kejutan-kejutan besar. Dan dalam dunia investasi, kebosanan yang bisa diprediksi seperti ini justru adalah sesuatu yang kita cari. Punya bisnis yang stabil itu bagus banget. Tapi sebagai investor, kita pasti nanya, terus untungnya buat saya apa? Nah, disinilah TBIG jadi kelihatan sangat menarik. Coba kita lihat sejarah dividennya. Angka-angka ini bukan cuma sekedar angka loh. Ini adalah bukti nyata komitmen manajemen untuk mengembalikan keuntungan langsung ke kantong para pemegang saham. Mereka nggak menimbun uang tunai. Perhatikan deh, rasio pembayaran dividennya dalam beberapa tahun terakhir itu tinggi banget, mencapai 80%. Artinya, sebagian besar laba bersihnya itu langsung dibalikin lagi ke investor. Royal banget kan? Tapi ingat, nggak ada investasi yang bebas risiko. Seorang investor yang bijak itu harus selalu melihat kedua sisi mata uang. Mari kita bedah bareng-bareng apa saja sih faktor yang bisa mendorong dan juga menghambat TBIG. Nah, disinilah letak konflik intinya. Di satu sisi, ada tantangan yang signifikan, seperti konsolidasi industri operator seluler yang bisa mengurangi jumlah penyewa. Tapi di sisi lain, ada dorongan yang sangat kuat, seperti revolusi 5G yang butuh lebih banyak infrastruktur. Jadi, dengan faktor-faktor yang saling bertentangan ini, apa ya kata para ahli? Nah, disinilah segalanya menjadi benar-benar menarik untuk kita simak. Dan disinilah kita bisa melihat pasar yang sesungguhnya. Para profesional itu ternyata benar-benar terbelah. Di kubu bullish atau yang optimis, ada Verdana Research dengan target harga yang tinggi. Tapi di kubu bearish atau pesimis, ada M Research yang justru menyarankan jual. Perbedaan pandangan yang se-ekstrim ini selalu menarik untuk dianalisis. Jadi, perbedaannya itu ada di fokus mereka. Pihak bull atau si banteng, mereka melihat kualitas premium dari TBIG. Margin superiornya, pertumbuhan 5G, dan mereka rela bayar mahal untuk itu. Sementara pihak bear atau si beruang, mereka lebih fokus pada harganya yang dianggap sudah premium dan juga risiko perlambatan,
menurut mereka itu tidak sepadan. Pada akhirnya, tugas saya sebagai mentor itu bukan untuk memberi Anda jawaban, tapi untuk membekali Anda dengan alat-alat untuk menganalisis. Sekarang, setelah kita melihat semua data ini, giliran Anda untuk memutuskan apa tesis investasi Anda untuk TBIG